Teman-teman sekalian, mungkin yang asrama sudah sering ketemu saya dan sudah kenal saya. Tapi kalian belum, saya tahun ini belum bisa masuk di kelas kalian masing-masing. Tapi ada yang kenal saya belum? Siapa? Saya, dari sekolah ya. Ya, jadi latar belakang dulu supaya kalian tahu. Langsung aja. Jadi kenapa saya belum bisa mengajar di kelas bersama kalian? Perhatikan. Karena saya sekarang lagi sekolah lagi pendidikan sekolah lagi di jenjang master di yang kampusnya ada Yusuf Kala Library. Ada yang tahu nggak? Tahu? Udah pernah sana kok? Hah? Kayak Harry Potter nggak? Udah ngeliat spot-spot kayak Harry Potter belum? Hah? Belum? Makanya udah sana. Udah. Ya, jadi saya sekarang lagi pendidikan kuliah di Universitas Islam Internasional Indonesia. Perhatikan semua. Kenapa saya mulai dari sini? Di Universitas Islam Internasional Indonesia, sekarang pemerintah kita bukan hanya remaja kita Indonesia yang mau diundang ke Indonesia untuk belajar. Tapi di Universitas Islam Internasional Indonesia ada 70 mahasiswa Pakistan, ada 70 mahasiswa Nigeria, ada 20 mahasiswa dari Maroko, ada 10 orang dari Australia. Belajarnya di mana? Di Indonesia, di universitas di negara kita. Biasanya kan kita belajar pengennya ke luar negeri kan? Tapi sekarang orang luar negeri pengen belajar di tempat kita. Berarti coba jawab setiap saya berinteraksi dengan kalian. Orang luar negeri pengen belajar ke tempat kita. Mau belajar ke universitas negeri susah atau enggak? Gampang, jawabnya gampang, yang susah. Kita mau belajar ke universitas negeri gampang atau susah? Mau ke universitas negeri gampang atau susah? Saya lagi jawab yang macam mau ke universitas negeri gampang atau susah? Gampang. Cina. Kenapa kok mereka bisa belajar? Berarti semuanya. Yang cowok, ayo. Nanti saya suruh gini. Saya suruh depan sini. Kalau nggak bisa dengar orang saya. Kenapa kok mereka bisa? Kenapa dari banyaknya pemuda di negaranya? Kenapa dari banyaknya pemuda di Indonesia yang keterima hanya 70, yang keterima hanya 10, yang keterima hanya 20? Kenapa? Karena mereka orang-orang yang berhasil melewati masa mudanya, melawan problematikanya untuk bisa sukses di masa depannya. Sekali lagi, kenapa mereka bisa masuk universitas negeri? Kenapa mereka bisa masuk ke universitas di luar negeri? Di universitas yang kita inginkan. Kenapa? Karena mereka mengetahui dirinya, kemudian melawan, menghadapi problematika hidupnya, mempersiapkan dirinya dan masuk universitas yang dia inginkan. Nah, maka judul ini, tema ini sangat penting untuk kita, terutama buat kita semua yang persiapannya masih lama, ya lah. Untuk masuk universitas negeri yang kalian inginkan, persiapannya masih panjang kan? Benar nggak? Benar nggak? Persiapannya masih panjang. Persiapannya harus dimatangkan. Jangan nanti baru kelas 12, udah ujian, baru bingung mau mikir kemana ya saya?
mau gimana ya saya? Tapi dari kelas 10 sampai dari kelas 10, 11, 12 dia tak pernah menyiapkan apa yang dia inginkan. Rasulullah mengatakan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang mau sukses kata Rasulullah. Perhatiin, ini untuk pada mana? Orang yang mau sukses mandana nafsahu, yang mau melawan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal, dan mempersiapkan apa yang mau dihadapinya di masa depan, yaitu kematian. Tuh, syaratnya melawan diri hawa nafsunya dan mempersiapkan masa depannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah, orang yang nggak bakalan sukses, kata Rasulullah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, lagi kayak gini, ya kan? Ini kan pembekalan untuk kita kan, manfaatnya buat kita. Tapi ngobrol sendiri, main HP sendiri, ngikutin hawa nafsunya, main game, ya. Wa tamanna 'ala Allah bil amali, tapi nanti di kelas 11, ya Allah, saya pengen masuk universitas negeri. Ya Allah, saya pengen begini, tapi nggak ada usaha. Ya. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pegang, benar-benar. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Perhatiin, ayo. Sebelum kita mulai kesini, saya mau kasih pengalaman. Dulu, saya kuliah pertama di UIN sebelum ke Mesir. Coba tebak, kira-kira berapa jalur yang saya tempuh untuk bisa masuk UIN? Berapa? 3. Ini berapa? Berapa proses sehingga saya bisa masuk lulus UIN? Aku, Batin, saya masuk ke UIN nggak lulus 2 kali. Masuk UIN nggak lulus 2. Yang pertama dulu namanya SBMPTN, ya nggak? Senasional dulu namanya ketika zaman saya, namanya SBMPTN. Ujian di SMAN 1 Bogor, nggak lulus, ya nggak lulus. Ujian lagi, ujian yang kedua jalur beasiswa, nggak masuk lagi. Ujian ketiga SBMP Mandiri UIN. Ujian masuk Universitas UIN Syarif Hidayatullah jurusan sastra. Saya nggak berani melihat karena udah 2 kali gagal. Nggak pernah juga berani melihat karena udah 2 kali gagal. Sampai yang melihat teman saya, begitu diklik katanya yang lulus dari pondok Ibnu Nafis, saya di Ibnu Nafis, cuma si pelan-pelan, nggak ada nama saya. Saya nggak berani, udah kan, nggak lulus berarti. Seminggu yang akan datang, ada orang yang bilang, kamu udah ngecek langsung belum? Kamu udah ngecek langsung belum? Belum. Kemarin ngecek di sini, tapi saya udah nggak lulus deh kayaknya. Kalau Allah, begitu diklik saya cek sendiri ternyata lulus. Yang tadinya kiranya nggak lulus menjadi lulus. Berapa kali itu saya coba prosesnya untuk berusaha masuk B. Berapa kali? 2 kali gagal masuk B. Ketiga kalinya gagal. Nah, begitulah kita, hadirin semua. Kalau kita mau sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus menyiapkan apa yang mau kita hadapi ke depannya. Nah, untuk menyiapkan itu kita harus melawan problematika yang akan kita hadapi. Siap masuk materi? Siap masuk materi? Slide pertama. Yang pertama,
kita taruh di mindset kita, pemikiran kita. Kira-kira mana yang kamu pilih? Baik atau buruk? Benar. Garam atau mana yang pilih? Garam atau Hah? Mak? Garam atau mana yang dipilih? Api menyentuh api atau menyentuh air? Jawab saya yang cowok. Mana yang kamu pilih? Baik atau buruk? Ada jawab baik atau buruk? Ada dua. Mana yang kamu pilih? Sukses atau gagal? Sukses atau gagal? Jawab dengan hati ya. Jawab dengan hati. Yang kencang dengan hati yang semangat. Sukses atau gagal? Benar, sukses ya. Sukses ya. Universitas negeri atau swasta? Benar. Yang kedua, gagal atau sukses? Baik atau buruk? Enggak semua. Itu pilihan. Benar nggak? Benar nggak? Baik atau buruk itu? Ayo jawab. Baik atau buruk itu? Baik atau buruk itu adalah pilih. Baik, jawabkan kencang. Baik atau buruk itu adalah? Berarti semua baik atau buruk itu pilih. Baik atau buruk itu pilihan. Apa yang mau kita pilih? Gak ada pilihan ketiga ya. Yang jawab atau saya yakin. Baik itu nggak mau nggak? Hidupnya antara mau nggak? Sekarang saya tanya. Hidupnya antara mau nggak? Antara baik antara buruk, antara sukses antara gagal mau nggak? Mau nggak? Yang antara aja kita nggak mau pilih ya. Yang antara aja kita nggak mau pilih ya. Apalagi yang buruk. Maka kalau kita mau pilih yang baik, ada syaratnya. Kita mau pilih yang buruk, ada syaratnya. Siapa yang jawab atau? Saya jawab. Diri, cepat, diri. Ayo, diri, cepat. Bisa dibilang nggak, diri? Ayo, diri. Cepat. Ayo, saya akan menulis sendiri. Berarti semuanya bisa dengarkan saya nggak? Bisa nggak? Enggak. Yang laki-laki khususnya, yang perempuan dari minimal. Bisa dengerin saya nggak? Kalau nggak bisa, saya bisa lebih parah dari itu. Ya. Orang yang lebih parah. Bisa? Nah, baik atau buruk? Pilih yang baik. Maka kalau mau pilih yang baik ada konsekuensinya. Mau pilih yang buruk ada syaratnya, semuanya. Nah, untuk itu kita harus tahu fitrah kita. Apa asal fitrah kita? Apa asal fitrah manusia? Dari sejak kecil lahir, fitrah kita baik atau buruk? Al-insanu yu'ladu 'ala fitrah, kata Rasulullah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ada dua. Fitrah dalam agama, yaitu agama Islam yang kita pilih. Fitrah antara baik dan buruk, yaitu baik. Benar nggak? Buktinya apa? Kalau fitrah kita baik. Sekarang saya mau tanya ke kalian. Kalau Allah memerintahkan, kalau Allah bebaskan kita,
Kalau Allah bebaskan kita di dunia ini tanpa adanya syariat, na'udzubillah min dzalik, misalnya Allah nggak mengharamkan zina dan Allah membebaskan kita. Kira-kira mau mana yang mau dipilih? Zina atau tidak zina? Hah? Mau ngapain zina ya? Nah, yang perempuan, tadi kan yang laki udah jawab, sekali lagi, zina atau tidak zina? Yang laki-laki, yang perempuan, zina atau tidak zina? Oh beda. Munafik Pak. Katanya pintar manusia baik. Kenapa jawabannya beda? Ada yang zina, ada yang tidak zina. Ini kan jawaban secara spontan ya? Jawaban secara spontan ya? Zina atau tidak zina? Jawabannya ada yang zina, ada yang tidak. Berarti apa yang benar, fitrah manusia baik atau buruk? Asalnya fitrah manusia yang baik. Buktinya apa? Ketika kita bayi disuruh pilih antara susu sama khamar, sama minuman keras, whisky, vodka, apalagi anggur miring, Ya, mana yang dipilih? Kalian ketika bayi, kita ketika bayi, antara anggur sama alkohol, mana yang dipilih? Jawab. Antara susu sama alkohol, mana yang dipilih? Tapi, nah cukup pertanyaan cukup, berarti lagi. Susu kan? Kalau kita nyobain alkohol apa rasanya? Ya enggak? Ketika baik kita makan sesuatu yang baik pasti dilepeh kan? Yang manis pasti diambil ya. Ini bukti bahwasanya asal fitrah kita itu adalah semuanya baik. Tapi ketika ditanya zina atau tidak zina, jawabannya beda-beda. Karena ada orang yang menjaga fitrahnya untuk tetap baik, ada orang juga yang tidak menjaga fitrahnya sehingga hatinya dipenuhi dalam kotoran oleh sebab perbuatannya sendiri, ditutupi oleh dengan dosa-dosanya, sehingga menganggap yang buruk itu adalah baik. Kamu lebih lanjut. Lanjut. Nah, pendapat tentang ahli sunnah wal jamaah tentang di dalam Islam tentang asal usul baik dan buruk ini, ilmu supaya kalian paham. Itu ada dua pendapat di dalam Islam. Ini baik atau buruk? Apa sih timbangannya? Apa yang menentukan kalau susu itu baik, khamar itu buruk? Kalau sukses itu baik, kalau gagal itu buruk. Kalau babi itu di dalam agama kita buruk, sapi itu baik. Apa yang menentukan? Apa yang menentukan? Tapi di depan, nanti saya tanya di akhir. Ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang, akhirnya yang kita pegang, untuk menentukan baik dan buruk asalnya adalah syariat Islam. Artinya ketika Allah bilang ini baik, maka itu baik. Ketika Allah bilang itu buruk, itu haram, maka itu harus kita tinggal. Sedangkan ada satu aliran lain yang mengatakan yang namanya Mu'tazilah, dia bilang baik dan buruk itu porosnya dasarnya adalah akal. Jadi kalau akal bilang itu baik, maka itu baik. Kalau akal bilang itu buruk, maka itu buruk. Mana yang paling benar? Yang paling benar adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Pendapat mana yang baik dan buruk itu adalah syariat, bukan akal. Karena akal kita terbatas, ya kan, untuk menentukan baik dan buruk. Nah, cukup sampai sini aja. Kalau membahas di sini nanti kepak jawaban. Nah, judul kita hari ini problematika remaja Islam. Supaya kita paham, problematik itu adalah sesuatu hal yang masih menimbulkan masalah. Coba dibaca satu orang dari orang belajar lagi. Siapa? Ayo. Kita baca. Problematika. Apa? Baik. Agak cari. Problematik masih menimbulkan masalah.
hal yang masih belum dapat dibicarakan masalah remaja kata remaja berasal dari bahasa Latin adolescens yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Maksud dari kematangan adalah bukan hanya kematangan fisik, akan tetapi juga kematangan sosiologis dan psikologis. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Islam secara dasar tunduk dan patuh. Secara istilah, patuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tauhid dan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Coba berarti kita pakai, kita masukin pemahaman ini. Problematik adalah sesuatu hal yang masih menjadi masalah dan belum terselesaikan. Sedangkan remaja itu di masa kita nih, menurut WHO contohnya 12 sampai 24 tahun. Islam itu adalah agama yang mana orang yang berpegang namanya adalah orang yang berpegang kepada Islam namanya Muslim. Perempuan orang yang berpegang kepada Islam namanya Muslimah, ya kan? Berarti apa? Berarti dia orang yang tunduk dan patuh. Kalau kita mengenalkan diri kita dengan nama Muslim, berarti kita orang yang tunduk dan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tauhidnya dan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik kamu sendiri paham? Kalau semakin di dalam diri kita, kalau kita Muslim, berarti kita orang yang patuh dan tunduk. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa yang berbuat? Kepada siapa? Kepada Allah. Kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Lanjut. Nah, kita masuk ke inti masalah. Kita masuk ke inti apa problematika remaja Islam masa kini? Ada yang bisa jawab? Baik kalau satu contoh ataupun lain sebagainya. Ada yang cowok. Pertanyaan di atas. Pacaran Pak. Pacaran, sedikit. Orang bebas. Pergaulan bebas. Judi. Terus apa lagi apa? Minum. Nah, itu lanjut. Coba kita lihat ada problematika itu di sana. Coba itu dibuatkan. Dengan itu semuanya. Pertanyaannya bisa dibikin sini nggak? Sambil dibaca.
ya salah seorang pemuda mengalami luka bacok pada bagian kakinya hingga nyaris putus. Berarti hingga nyaris gara-gara apa? Gara-gara apa? Coba berarti gara-gara tawuran. Masa depan kita bisa jadi hancur. Apa? Kita diberikan organ tubuh yang sempurna oleh Allah, cuma karena fasad yang kita buat, rusak yang kita buat, tangan sampai kaki sampai putus. Ada bahkan sampai yang ini yang pertama. Yang kedua, tadi yang menyebut pergaulan bebas dengan coba bisa lagi. Saya memiliki 3 Desember 2024 atau menderita HIV Provinsi Bengkulu dan seputar tidak dari Kapasitas Kesehatan Provinsi Bengkulu menderita HIV yang rendahnya pada tahun 2024 mencapai 190 orang. Angka ini terbilang tinggi meski tahun 2023 lalu jumlah penderita HIV mencapai 202 orang. Kasus terhadap ditemukan di Kota Bengkulu dengan penderita HIV mencapai 159 orang. Berarti yang kedua, lihat fakta yang ada, yang kita lihat orang dengan pergaulan bebas. Apa yang dia tidak penyakitnya? Alhamdulillah ini. Jangan ketawa-tawa, serius ini. 191 orang remaja penyakit yang belum bisa ditemukan obat akibat dari orang yang tidak mau menjaga kehormatannya. Allah berikan kepada dia seperti ini. Alhamdulillah ini. Lanjut. Masak misalnya. Dari itu yang Kemudian kita dan wajar siapa saja. di kapal yang sesuai Sebelumnya Pak kalau yang begini kita Tapi akan tidak diminta kedua MNO lebih baik secara holistik. Kecanduan gadget ini bagian semuanya bagian sini, yang laki-laki bagian sini. Kecanduan gadget itu bagai pisau bermata dua. Kalau bisa kita gunakan, dia akan menjadi sebab kesuksesan kita. Kalau bisa benar kita gunakan. Tapi kalau salah, apa? Ambil bajunya Pak. Gila. Diambil HP-nya, teriak-teriak. Ya nggak? Pernah lihat di berita gitu? Diambil HP-nya, ngancem orang tuanya. Pakai pistol dan lain sebagainya. Otaknya lu, otaknya lu, gara-gara apa? Ada bullying. Bullying atau perundungan bukan perbuatan yang bisa dibenarkan apapun alasannya. Baru-baru ini kita mendengar kasus ini sekolah selesai bahkan saya Tangerang Selatan. Perundungan ini juga melibatkan anak sekolah. Maka kemudian ada mendapat ada masalah ini diselesaikan melalui itu nanti tidak sedikit. Apakah sebagai demikian? Adakah cara berbeda bagi anak sebuah sekolah yang melakukan bullying? Mana saudara dapat ngobrolin? Karena itu kata saya namanya sama ngomong dan sama komputernya ada. tidak ada pelaku di dalam yang mendapat itu dapat pidana penjara. Kita lakukan bulan sampai dengan 4 tahun penjara. Kan di bawah umur yang lalu tindak pidana hukum adalah sampai bermotif dalam itu berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak
tersebut dapat pidana tidak semua melakukan pidana karena sebagai pelaku kejahatan yang konstitusional itu hukuman tersebut dikurangi 1/3 dari pokok pidananya. Selanjutnya itu sangat penting dan sangat penting diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Lanjut tadi bullying. Bullying, apa hukuman bagi orang yang suka membuli temannya? Penjara berapa tahun? 3 tahun, 6 bulan. Coba nanti sebelum ini terjadi di antara kita, alhamdulillah. Nanti yang bilang sini, itu siapa yang memang ini? Nanti sini. Sebelum ini terjadi kepada kita, hindari bullying. Jangan saling membuli temannya. Perhatiin, jangan saling membuli teman. Kenapa Rasulullah bilang wala tanabadu bil Allah secara firman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanabadu bil al-qad. Jangan kalian panggil teman dengan nama-nama panggilan. Banyak ya di sini. Banyak enggak? Allah, banyak. Padahal di dalam Al-Quran Allah menerangkan hal tersebut. Yang laki-laki masih sama saya lah. Berarti coba. Ya. Nah ini adalah beberapa hal yang menjadi problematika remaja saat ini. Coba disebutkan yang baru secara perut. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Itu baik atau buruk? Semua tawuran baik atau buruk? Sekali lagi, tawuran baik atau buruk? Bebas baik atau buruk? Berlebihan menggunakan gadget baik atau buruk? Dan ketiga, mau bunyi temannya baik atau buruk? Sekarang saya balikkan ke yang pertama tadi. Mau pilih yang baik atau mau pilih yang buruk? Mau pilih yang baik atau pilih yang buruk? Mau pilih kawan atau tidak, itu semua kalian. Tapi ingat, kalau sudah memilih, artinya kalian berani berbuat itu, pasti ada balasannya. Cepat atau lambat? Tawuran dari apa? Apa dari sebab akibat dari tawuran? Sampai meninggal. Artinya hampir lulus. Apa akibat dari pergaulan bebas? Apa akibat dari menggunakan gadget berlebihan? Akibat dari mengirim masuk meja, berarti masuk meja. Coba kalian sini, ini yang terakhir dalam kelas ini. Kalau kita terbiasa meremehkan suatu hal yang kecil yang buruk, lama-lama kan kita terbiasa melakukan yang lebih besar. Sekarang mungkin kita biasa memanggil nama mengejek teman. Sekarang lama-lama berani untuk memukul teman. Dan kayak seperti ini, Pak. Sebelum ini terjadi, coba kalau mau masuk universitas negeri bisa. Kalau kita punya riwayat pidana, jangan awal. Ya, lanjut. Apa penyebabnya? Yang pertama, jauh dari agama. Lemahnya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min." Berarti kita beriman kan? Muslim kan? Apa dari pengertian Muslim? Orang yang patuh dan berpegang teguh kepada Allah. Allah kan? Coba kalau Rasulullah bilang kepada kita, "Wallahi la yu'min." Lebih Allah tidak beriman. Kita tidak digolongkan oleh Allah. Oleh Rasulullah sebagai orang yang beriman. Allah tidak beriman, tidak beriman. Siapa? Kita ya Rasulullah, siapa yang itu ya Rasulullah?
Orang lagi la ya'manu jamu di bawah. Orang yang tidak mau menjaga temannya, orang yang tidak mau menjaga tetangganya, orang yang tidak mau menjaga saudara, orang menjaga apa namanya? Mencelakai atau menjaga? Mencelakai kan? Berarti orang yang Taurat, Rasulullah katakan, wallahi 3 kali Rasulullah, demi Allah tidak beriman. Tapi apa yang mau menyelamatkan kita di akhirat kalau nanti mana? Apa yang walaupun kalau nggak ada keinginan syafaat Rasulullah nggak akan bisa. Orang yang nggak punya iman siapa yang mau menyelamatkan? Tidak pernah. Nanti di kehidupan akhirat kehidupan yang paling panjang yang nggak ada ujungnya. Siapa yang mau menyelamatkan kita kalau kita nggak ada iman? Dan kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, di dalam hatinya ada iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Kenapa tadi saya marah sama satu orang yang antara bilang marah? Oke, bercanda. Tapi cukup sekali. Kenapa? Khairan aw liyasmut. Antara baik atau buruk. Mau apa dibawakan kepada yang berbuat. Yang kedua, lemah dan ketakwaan kepada Allah. Puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita harusnya menjaga diri kita dari perbuatan buruk. Inna sholata tanha anil fahsya wal sesungguhnya sholat kita itu menjaga dari perbuatan keji maupun yang pertama. Jadi ini, kalau masih ada yang seperti itu di antara kita mau balik, kita perbaiki agama kita, kita pelajari agama kita mengerti keimanan di yang kedua. Apa penyebab yang kedua? Apa penyebab yang kedua? SDM rendah atau akalnya kurang sehat. Perhatiin. Kenapa? Perhatiin sini. Yang cowok. Tadi disuruh pilih baik atau buruk, ya kan? Ya kan? Mana yang dipilih? Akal sehat kita mana yang pilih? Baik atau buruk? Tapi orang-orang tahu kan tadi baik atau buruk. Bisa terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Kenapa dia pilih itu? Kenapa? SDM kan? Coba kita lihat apa kata Amerika. Yang akan maksudnya nggak ada disolat ya datangnya dia. jalan tentang tapi ini ada orang jangan mau pikir iya diketawain sama orang-orang yang berakal sehat, orang yang tauran. Orang yang tauran SDM rendah, artinya bahasanya apa? Bodoh, tolol, ya, benar nggak? SDM rendah, diketawain sama orang-orang yang Jepang, udah apa namanya? Udah bikin orang dan lain sebagainya, prestasinya, Amerika dan lain sebagainya. Udah lebih maju dari kita. Ada tauran nggak? Kalau di negara maju akan tahu kan, itu nggak apa-apa. Kalau itu sebab dari kesuksesan, nah berarti dia anggap orang yang tauran itu SDM. Apa orang yang tauran itu kan? Nah kecil orang yang tauran itu apa? SDM. SDM rendah. Coba apa yang disampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
Walaqad darabna jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia, Allah SWT telah memenuhi neraka itu dengan jin dan manusia. Apa penyebabnya? Dia punya hati, punya pemikiran, tapi nggak mau digunakan untuk baik. Nggak mau memilih yang baik daripada yang buruk. Walaupun dia punya mata, tapi tidak untuk digunakan untuk melihat nikmat yang Allah berikan di alam semesta. Dia punya telinga, tapi tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan urusannya. Ketika dia nasihat sama guru, pelajar sibuk dengan dirinya sendiri. Apa kata Allah? Mereka itu seperti binatang. Seperti binatang. Apa saja? Abel. Bahkan mereka lebih parah dari binatang. Kenapa? Karena binatang tak punya akal. Ya. Binatang untuk milih baik dan buruk punya akal nggak? Nggak punya. Tapi punya intuisi. Tadi sini. Binatang nggak punya akal untuk memilih baik dan buruk, tapi punya intuisi. Kalau ini baik untuk saya mau makan ini. Rumput baik untuk saya ambil. Baik untuk saya dia makan. Batu makan menyangka, tapi dia punya intuisi. Hewan saja yang punya intuisi bisa membedakan antara batu dan roh. Apalagi kita manusia yang Allah berikan. Kalau nggak digunakan maka dia lebih buruk dari kambing. Nah itu apa yang ada di dalam? Apa penyebabnya ketiga? Lingkungan, keluarga, Why? Ada beberapa faktor sih buat saya. Yang pertama jelas lingkungan pergaulan itu mempengaruhi ya. Lingkungan pergaulan yang pasti adalah dengan siapa mereka bergaul, menentukan cara pikir mereka, menentukan cara bersikap dan bertindaknya mereka. Yang bisa ini kan adalah orang yang peduli sebenarnya, karena mereka so full information. Akhirnya kebiasaan itu ditambah lingkungan mereka, ditambah baseline mereka membuat mereka lebih driven. Sehingga yang lebih driven dari yang lain tergantung posisi lingkungan dan juga informasi mereka terima. Itu akan membentuk itu akan membentuk presensi dan juga yang mereka ambil untuk diinteraksi. Lingkungan itu menjadi pengalaman besar. Kenapa? Tadi fitrah kita baik kan? Tapi kalau lingkungan hidup yang buruk, yang mempengaruhi akal kita, yang mempengaruhi informasi kita, ketemu teman, ayo untuk tawuran, terus dia tolak, nggak mau tawuran, tapi ketemu teman yang buruk, apa yang dia bilang? Cewek lu, dengar, kau tahu? Hah? Pernah nih, cewek lu. Akhirnya apa? Informasi yang diterima orang yang nggak mau ikut tawuran dari orang yang sesat tadi, cewek lu, ya. Akhirnya apa? Dia itu tahu sebab apa? Sebab lingkungan. Apa kalau Rasulullah ada makhluk ada di balik itu? Seseorang itu bagaimana pandangan temannya? Ibnu Khaldun seorang filsuf mengatakan al-insan dan ibnu al-adi. Seorang manusia itu adalah representasi dari lingkungan. Maka cari kelompok teman yang baik. Cari kelompok teman yang baik. Mau sukses nanti masuk universitas negeri, cari teman orang yang sefrekuensi sama kita, ya kan? Dari sekarang apa nih yang mau kita bikin diskusi itu teman. Nanti kita akan ketemu, oh ini teman saya ini cocok sama saya nih buat ke depan. Ini teman saya ini nggak cocok nih kita pilih. Yang cocok kita ambil untuk kesuksesan kita, yang nggak cocok kita buang. Aja. Apa penyebab selanjutnya?
Buat yang ke berapa ini? Berapa? Ketiga atau keempat? Ketiga atau keempat? Hah? Ketiga ya? Dan ini yang keempat. Ayo kita lihat apa kata Al-Muharram Nawawi. Ketika Ubito pengen mempengaruhi Naruto untuk melawan negaranya Konoha dan dia sedang terpojok, misalnya si Bio yang lagi tidur, mana Bio? Bangunin orangnya. Sedang mempengaruhi Fatin. Bio, Fatin, ayo kita lawan. Apa jawaban Naruto? Padahal sudah terdesak. Ini adalah jalan ninjaku. Ya? Kenapa? Apa jalan ninjanya? Aku tidak akan mengambil seragam kembali. Artinya apa? Dia punya pendirian. Dia punya karakter yang kuat. Dia punya karakter yang kuat. Tahu kan Naruto? Tahu nggak? Seberapa pedih dia untuk bisa menjadi Hokage? Hah? Dimusuhi dan lain sebagainya, dikucilkan, tapi dia tetap dengan pendirian. Benar nggak? Jadi nggak dia jadi Hokage? Jadi nggak jadi Hokage? Kenapa? Karena dia punya pendirian yang dia tegar. Masih melihat lagi selain yang ini nggak? Dari animal yang pernah kita lihat. Saya mau lihat lagi nggak? Ayo satu lagi yang ada yang bisa boleh? Apa yang harus kita pilih? Apa yang intelektual misalnya apa? Ranking, Rengoku, seorang asiran api yang menjadi guru dari Tanjiro, benar kan? Yang ini timbul dari kitab yang namanya apa namanya?
Kimetsu no Yaiba. Tahu nggak? Ah, jangan nih. Dia melawan seorang raja iblis. Tapi dia ditawari untuk menjadi iblis supaya dia masih bertahan hidupnya, menjadi kekal hidupnya. Diambil nggak? Diambil nggak tadi? Nggak diambil tawaran itu. Kenapa? Karena dia punya pendirian. Orang yang punya pendirian semuanya pelit. Orang yang punya pendirian tidak akan gampang menolong ahli ini. Temannya ke kiri dia tepi, temannya ke kanan dia berat. Orang kalau mau sukses bisa nggak dia? Temannya ke kiri main tidak. Temannya ke kanan dia ke kanan. Lurus dia lurus, nggak punya pilihan itu, nggak fokus sama pilihan hidupnya, benar nggak? Maka kita harus punya pendirian, karakter yang kuat. Selanjutnya dari yang terakhir, sebagai yang terakhir ya. Apa yang terakhir? Coba kita lihat apa nasihat yang hari ini. Tidak ada banyak. Tidak ada gunanya kalian punya IQ tinggi, pintar, sekalipun kita pintar. Tapi apa? Tapi pemalas. Jadi syaratnya bukan pintar. Syarat utama bukan pintar. Tapi apa? Rajin. Lawan kemalasan kita. Apa yang Rasulullah sampaikan? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, tolong jaga aku daripada kemalasan dan kelelahan. Jadi terakhir jadi ini yang bisa kita ambil pada pagi hari ini untuk bisa melawan semua problematika yang sudah kita saksikan. Tinggal kita yang semuanya tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Pilih yang baik ataupun yang buruk. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Kalau ada yang tahu, kita kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.